Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ana Mulyana. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang kaidah pencacahan, khususnya contoh-contoh soal permutasi. Simak video pembelajaran ini sampai dengan selesai agar kalian tidak gagal paham. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menganalisis aturan pencacahan, khususnya permutasi melalui masalah kontekstual. Dan yang kedua adalah siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, khususnya permutasi. Jenis permutasi yang pertama adalah permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jika ada unsur yang berbeda diambil dari n unsur, maka banyaknya susunan permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah dapat dituliskan seperti ini ya. Permutasi dalam kurung n, atau itu hasilnya dapat dituliskan sebagai n faktorial, atau juga dapat dituliskan n permutasi n, ini juga sama dengan n faktorial. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh. Ani ingin memajang 5 baju dagangannya yang memiliki corak yang berbeda-beda di etalase tokonya. Banyak cara Ani menyusun kelima baju tersebut adalah, nah ini di sini n unsurnya ada 5, kemudian n unsurnya ada 5 dan coraknya berbeda-beda, berarti dari kelima bajunya itu berbeda-beda. Kemudian Ani ingin menyusun 5 baju yang berbeda-beda tersebut. Kita dapat menggunakan rumus yang di atas ya. Nih, kita dapat tuliskan permutasi n, n ini sama dengan n faktorial. Kita lihat bahwa n-nya atau banyaknya unsur yang ada di sini atau elemen ada 5, sehingga kita tuliskan 5. Karena di contoh tersebut n-nya ada 5, kemudian yang mau disusun juga ada 5, maka itu kita tuliskan juga di sini n-nya 5. Jadi ada 5 corak baju yang berbeda, kemudian mau disusun juga 5. Artinya keseluruhannya yang mau disusun. Itu rumusnya sama dengan n faktorial. Karena n-nya 5, maka di sini diganti 5 faktorial. Permutasi 5,5. Nah, ini 5 faktorial itu sama artinya dengan 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi 5 faktorial itu adalah kita kalikan dengan cara mengurangkan 1. Ini ya, kalau di sini 5, kalau kita kurangkan 1 jadi 4. Kita kalikan lagi dan kurang 1. Jadi kalau tadi 4, ini 3. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi terkurang 1 terus ya sampai dia mendapatkan angka 1. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu hasilnya adalah 120. Sehingga banyak cara Ani menyusun kelima baju tersebut adalah 120 cara. Jenis permutasi yang kedua yaitu permutasi n elemen. Tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n, yang mana r-nya itu kurang dari n. Untuk semua bilangan positif n dan r dengan r kurang dari n,
banyaknya permutasi dari n objek yang diambil dari r objek pada satu waktu adalah, ya ini rumusnya ya, permutasi n, r, atau bisa dituliskan dengan n permutasi r, ini juga permutasi nr, sama dengan n faktorial dibagi dengan n kurang r faktorial. Untuk memahami ini kita lihat lagi pada contoh. Banyaknya cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia. Nah, di sini kita akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa. Jadi kita akan memilih 3 orang, ini ya, ketua, sekretaris, dan bendahara. Kita akan memilih 3 orang dari 8 siswa. Nah, caranya ini adalah, kita lihat, kita data terlebih dahulu bahwa banyaknya siswa atau n-nya adalah 8. Kemudian ketua, sekretaris, dan bendahara itu ada 3, maka kita tulis r-nya sama dengan 3. Jadi untuk jenis permutasi ini adalah kita akan menyusun sebagian dari n unsur yang tersedia. Artinya 3 yang kita mau pilih dari 8. Berbeda dengan jenis permutasi yang pertama, ada n unsur dan yang disusun adalah n unsur juga. Jadi secara keseluruhan disusun. Tapi ini jenis permutasi yang kedua, hanya sebagian saja yang disusun dari n unsur. Maka kita dapat menggunakan rumus permutasi ini. Ya, kita lihat pada rumusnya ini n-nya. N-nya ada 8, kita ganti 8. Kemudian r-nya itu ada 3, kita ganti 3. Atau bisa kita tuliskan juga 8 permutasi 3 atau permutasi 8 3. Terserah dari kalian nanti mau menuliskan yang mana ya, salah satu dari ini. Nah, ini kita lihat pada rumusnya n faktorial, maka di sini kita ganti 8. 8 faktorial dibagi n kurang r, berarti 8 kurang 3. 8 kurang 3 faktorial. Nah, ini tetap ya 8 faktorial. Kemudian yang di bagian bawah 8 kurang 3 itu sama dengan 5 faktorial. Nah, untuk menyelesaikan ini kita akan menjabarkan notasi faktorialnya ini ya. Seperti contoh yang pertama tadi, bahwa kita harus mengalihkan sampai angka 1. Akan tetapi karena di bawah pembaginya dalam bentuk faktorial, untuk memudahkan kita menghitung, maka kita cukup menjabarkannya sampai dengan angka yang di bawahnya saja. Karena ini bagian bawah ada 5 faktorial, maka kita bisa mengalihkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Jadi tujuannya ini berhenti pada 5 faktorial agar kita mudah membaginya saja dengan bagian bawah. Tapi ini jika kalian ingin buat sampai 1 tidak ada masalah, hasilnya nanti juga sama. Dengan catatan yang di bawah juga harus dijabarkan sampai dengan 1, artinya 5 kali 4 kali 3 2 kali 1. Tapi karena ini ingin mudah dihitung, maka kita cukup menjabarkan 8 faktorial ini sampai dengan angka 5 supaya sama dengan di bawah, dan kita nanti memudahkan untuk membaginya. Oke, jadi ini nanti 5 faktorial nih ya, kita bisa bagi 5 faktorial ini karena sama jadi bisa dibagi, hasilnya nanti 1. Jadi tinggal kita kalikan 8 kali 7 kali 6 ini dikali 1, hasilnya adalah 336. Maka
Banyaknya cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa adalah 336 cara. Jenis permutasi yang ketiga yaitu permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Rumusnya yaitu permutasi dalam kurung N, K1, K2, dan seterusnya sampai KT, atau bisa dituliskan ini sama dengan N faktorial dibagi dengan K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali dan seterusnya sampai dengan KT faktorial. Untuk memahami ini kita bisa lihat nanti di contoh. Ini keterangannya yaitu N itu adalah banyak elemen seluruhnya. Kemudian K1 itu banyaknya kelompok elemen K1 yang sama. K2 adalah banyaknya kelompok elemen K2 yang sama. Begitu seterusnya sampai KT, banyaknya kelompok elemen KT yang sama. Kemudian T-nya ini bisa sampai 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, kita masuk pada contoh ya. Ini untuk permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Contohnya ini, banyaknya cara untuk menyusun kata sanggara. Kita lihat bahwa dalam N unsurnya ini ada huruf-huruf yang sama ya, artinya penyusunnya di dalamnya ada huruf-huruf yang sama, seperti huruf A ini ada yang sama dan huruf G. Kita lihat ini contohnya. Dari kata sanggara banyaknya huruf ada 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga banyak hurufnya adalah 8 atau N-nya sama dengan 8. Kemudian kita akan membuat K1. K1 ini adalah kelompok huruf. Jadi kita harus data dari huruf pertama. Ini huruf S yang pertama ya, huruf S. Nah, di sini huruf S hanya 1 sehingga kita tuliskan 1. Kemudian untuk kelompok kedua huruf A. Nah, huruf A ini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. Jadi huruf A ada 3 pada kata sanggara. Kemudian kelompok ketiga adalah huruf N. Kita lihat juga pada kata sanggara ini bahwa huruf N ada 1. Kemudian selanjutnya keempat huruf G. Jadi kita mau mendata semua hurufnya ya. Huruf G ini ada 2. Kemudian yang terakhir adalah huruf R. Kenapa A tidak lagi? Karena sudah didata tadi ya huruf A. Jadi kemudian yang kelima ini adalah huruf R. Huruf R juga di sini hanya 1. Jadi sekali lagi permutasi ini digunakan untuk menyusun kata atau unsur yang memiliki unsur yang sama seperti ini. A, ada unsurnya yang sama. Ada huruf G, ada unsurnya yang sama. Jadi tidak semuanya berbeda, tapi ada unsur-unsur yang sama. Nah, kita dapat menggunakan rumus yang tadi. Permutasi N, K1, K2 kali seterusnya ini ya, sampai dengan KT. Ini rumusnya N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, kali dan seterusnya sampai KT faktorial. Karena pada soal ini ada 5 ya, ada 5 kelompok huruf yaitu dari K1 sampai K5, maka di sini cukup kita tuliskan N, K1, K2, K3, K4, K5. Ini sama dengan N faktorial dibagi
K1, K2, K3, K4, K5 faktorial. Jadi sekali lagi, karena di data ini ada 5 kelompok huruf, maka cukup sampai dengan K5. Kemudian kita akan mengganti nilai N-nya ini 8. Kemudian K1 nya itu ada 1, kita ganti. K2 nya ada 3, kita ganti lagi. K3 nya ada 1, kita lihat sini 1, K3 nya 1. Kemudian K4 nya ini 2, K4 nya 2. Kemudian K5 nya 1, sehingga saya tuliskan ini N nya 8 faktorial dibagi 1 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, seperti ini. Kemudian kita akan menghitungnya. Jadi sekali lagi, karena ini 8 faktorial, maka sebenarnya kita akan menjabarnya sampai 1. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hanya karena untuk memudahkan perkalian atau pembagiannya ya, memudahkan pembagiannya, perhitungannya, maka kita akan berhenti pada faktorial yang paling tinggi di bagian bawah. Ini kita lihat yang paling besar atau paling tinggi adalah 3 faktorial. Jadi karena untuk membantu memudahkan menghitung, maka kita akan cukup berhenti faktorial yang paling tinggi di bagian bawah. Di sini yang paling tinggi atau paling besar adalah 3 faktorial. Sehingga kita cukup 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Jadi kita berhenti pada 3 faktorial. Kita lihat yang paling tinggi di bawahnya. Kemudian 1 faktorial ini berarti sama dengan 1. Kemudian ini 3 faktorialnya tetap ya, karena memang tujuannya untuk membagi yang di atas ini seperti ini. Kemudian 1 faktorial itu sama dengan 1. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1, dan 1 faktorial itu sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Itu hasilnya adalah 6720. Kemudian dibagi 2, hasilnya sama dengan 3360. Maka cara untuk menyusun kata sanggara adalah 3360. Selanjutnya kita masuk pada jenis permutasi keempat, yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Permutasi ini digunakan untuk menyusun beberapa unsur secara melingkar, jadi urutannya itu dalam bentuk lingkaran. Untuk memahami ini kita bisa lihat pada contohnya sebentar ya. Rumusnya yaitu N permutasi siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. Jadi untuk permutasi siklis ini rumusnya adalah N kurang 1 faktorial. Kita lihat pada contoh. Dari 5 anggota rapat akan duduk di sebuah meja bundar, maka banyaknya cara susunan yang dapat dibuat oleh 5 orang tersebut adalah. Jadi sekali lagi di contoh ini adalah dia akan disusun atau akan duduk dalam sebuah meja bundar. Jadi susunannya secara melingkar. Maka kita dapat selesaikan persoalan ini dengan menggunakan rumus yang di atas ya. N permutasi siklis sama dengan N kurang 1 faktorial, dimana N nya itu ada 5, kemudian sama dengan 5 kurang 1 faktorial. Jadi N nya kita ganti dengan 5. Hasilnya ini adalah 5 kurang 1 sama dengan 4 faktorial. Seperti tadi yang saya jelaskan pada contoh-contoh sebelumnya, bahwa
4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kita mengalihkan sampai angka 1. Nah, hasilnya adalah 24. Sehingga banyaknya cara untuk menyusun atau susunan yang dapat dibuat oleh 5 orang tersebut adalah 24 cara. Kita masuk pada jenis permutasi yang kelima, yaitu permutasi berulang dari N unsur, tipe permutasi dari K unsur. Rumusnya yaitu P berulang sama dengan N pangkat K. Ya, untuk memahami ini, jenis permutasi ini kita bisa melihat pada contoh yang ada. Banyaknya susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, dan 4. Kita coba menjawabnya ya, bahwa N-nya ini ada 4. Kita lihat bahwa N unsur yang tersedia ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian K-nya 3. Kenapa K-nya 3? Karena susunan yang akan dibuat 3. Nah, untuk permutasi berulang ini apa maksudnya? Adalah ketika kalian ingin menyusun 3 bilangan menggunakan kata angka 1, 2, 3, dan 4. Saya kasih contoh, misalkan kita akan membuat bilangan 1, 2, 3. Tapi selain angka yang berbeda, dia juga bisa saja ada angka yang berulang. Misalkan kita akan membuat bilangan 1, 1, 1, atau bisa juga 1, 1, 2. Nah, di situ ada yang berulang ya. Atau 2, 2, 2 itu berulang. Maka permutasi yang digunakan adalah untuk soal ini adalah permutasi berulang dari N unsur. Tipe permutasi dari K unsur. Karena susunan itu memungkinkan ada yang berulang, maka kita bisa menggunakan permutasi berulang sama dengan N pangkat K. Nah, N-nya itu adalah 4 dan K-nya adalah 3. Jadi di sini nanti permutasi berulangnya adalah 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu sama halnya dengan 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 64. Sehingga diperoleh banyaknya susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, dan 4 adalah 64. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai contoh-contoh permutasi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video pembelajaran saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.